Kita mengenal Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Entah benar atau tidak, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemunculan Demak merupakan pertemuan dua agenda dari dua kekuatan raksasa dunia ketika itu, yaitu antara agenda Kekaisaran Cina yang berkepentingan untuk melenyapkan dominasi Majapahit di kawasan Laut Cina Selatan dan agenda penyebaran pengaruh Islam ke seluruh dunia oleh Kekhalifahan Utsmani. Kedua agenda itu dijalankan dengan rapi oleh Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho adalah seorang panglima angkatan laut Kekaisaran Cina yang beragama Islam pada masa dinasti Ming. Dia membawa dua kepentingan dalam misi perjalanannya mengunjungi wilayah-wilayah di luar kekuasaan Kekaisaran Cina, yaitu kepentingan Kekaisaran Cina sekaligus kepentingan Kekhalifahan Utsmani. Laksamana Cheng Ho menjalankan agendanya dengan sangat rapi, sehingga antara kepentingan Cina maupun kepentingan Ottoman dapat berjalan seiring di dalam misinya. Laksamana Cheng Ho membentuk sebuah jaringan dakwah secara rahasia. Jaringan itu kemudian dikenal sebagai Jaringan Nanyang. Nanyang merupakan sebutan untuk kawasan Laut Cina Selatan atau kawasan Asia Tenggara. Agenda besar yang diusung oleh Jaringan Nanyang tidak lain adalah melakukan Islamisasi di Nusantara, memunculkan dominasi baru di bawah bendera Islam untuk menggantikan dominasi lama Majapahit yang telah bercokol 2 abad lamanya di kawasan Nusantara. Islamisasi dijalankan melalui 2 pendekatan sekaligus. Pendekatan akar rumput dengan melakukan dakwah syiar agama kepada kalangan rakyat jelata. Juga dengan pendekatan kekuasaan, yaitu dengan melahirkan pangeran-pangeran yang beragama Islam di dalam lingkungan istana. Kisah-kisah seputar kemunculan Demak tidak lepas dari peran para wali. Sedangkan para wali konon merupakan bagian dari jaringan Nanyang. Jaringan ini berhasil menobatkan Senopati Jinbun atau Raden Patah sebagai khalifah pertama di tanah Jawa. Yang paling kontroversial dari semua kisah tentang Demak bahwa Senopati Jinbun menjadi sultan setelah berhasil menggulingkan Brawijaya. Padahal Brawijaya adalah ayahnya sendiri. Pemberontakan seorang anak kepada ayahnya ini kemudian dikenal dengan nama Perang Sudarma Wisuta. Kisah Raden Patah memberontak melawan Brawijaya ayahnya seolah-olah menjadi duri di dalam telapak kaki jejak langkah sejarah peradaban Islam di bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa menjadi tidak bisa berjalan gagah dengan sempurna, sebab langkahnya menjadi timpang terganjal oleh kisah anak yang durhaka kepada ayahnya. Transisi dari peradaban lama digantikan oleh peradaban baru ternyata diawali dengan sebuah tindakan yang cacat moral. Itu jika benar bahwa kisah Perang Sudarma Wisuta pernah terjadi. Apakah kisah itu memang pernah terjadi? Inilah pertanyaan penting yang masih hangat menjadi perdebatan, sekalipun sudah sejak dahulu dan entah sampai kapan. Pertanyaan ini selalu hangat mengundang gairah debat. Seandainya kisah itu memang pernah terjadi, lalu apa motif sesungguhnya Raden Patah melakukan pemberontakan kepada ayahnya? Mungkinkah Raden Patah merebut kekuasaan dari ayahnya demi menegakkan agama? Masa sih menegakkan agama bisa dengan menghalalkan segala cara? Atau sebaliknya, Raden Patah menggunakan alasan demi agama, padahal tujuan sebenarnya adalah kekuasaan itu sendiri. Alasan seperti ini justru semakin sumbang saja kedengaran di telinga kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengakali agar cerita ini bisa enak didengar telinga? Ada 2 cara. Cara pertama, kita memisahkan antara perebutan kekuasaan dengan persoalan agama. Jadi, kita melihat Demak sebagai kerajaan dan Majapahit juga sebagai kerajaan.
tanpa mengaitkan dengan faktor agama. Ini murni soal perebutan kekuasaan. Cara kedua adalah membuat narasi tandingan. Raden Patah tidak pernah memberontak melawan Brawijaya ayahnya, tetapi justru Raden Patah merebut kembali tahta ayahnya dari tangan orang lain yang telah merebutnya. Narasi ini akan terdengar pas di telinga karena mencitrakan Raden Patah sebagai seorang anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Sebuah citra yang seharusnya melekat pada diri seorang khalifah pertama di tanah Jawa. Karena itulah, banyak pihak bukan hanya menyaksikan, tetapi bahkan menuduh bahwa kisah perang Sudarmawisuta sengaja diciptakan oleh para pembenci Islam untuk merusak citra Islam. Mereka yang tidak suka melihat Islam berjaya dengan gemilang di tanah Jawa menggantikan dominasi lama, dominasi Majapahit yang belum Islam. Namun, tidak sedikit pula yang bersikukuh bahwa perang anak melawan bapak, yakni Raden Patah melawan Brawijaya, memang pernah terjadi. Perang itulah yang menandai suksesi dari era kemaharajaan Majapahit kepada era Kesultanan Demak. Pemirsa, kedua arus, baik yang menampik maupun yang mempercayai adanya kisah perang Sudarmawisuta itu, menurut admin, sama-sama lemah dari sisi argumen maupun bukti-bukti historisnya. Loh, kok bisa? Terus, mana yang benar? Kita akan menelusuri kisahnya. Simak video ini sampai selesai. Dalam beberapa video sebelumnya, admin sudah pernah membahas siapa sesungguhnya Brawijaya dan bagaimana asal-usul Raden Patah, Sultan pertama di tanah Jawa. Bagi Anda yang belum pernah menyimak video itu, admin akan singgung sepintas di sini. Bagaimana hubungan antara Raden Patah dengan penguasa Majapahit, Brawijaya. Gelar Brawijaya sesungguhnya tidak pernah ditemukan dalam prasasti maupun catatan-catatan yang dibuat pada era Majapahit. Gelar Brawijaya muncul pertama kali pada teks Babat Tanah Jawi yang berasal dari abad ke-18, 200 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Sejak saat itu, pemakaian gelar Brawijaya untuk menyebut Raja-Raja Majapahit dipakai juga dalam banyak naskah yang muncul kemudian dan semakin populer. Sekalipun di kalangan para ahli tidak ada kesepakatan yang sama tentang raja yang mana bergelar Brawijaya keberapa. Namun justru di kalangan mereka yang bukan ahli, maksudnya di kalangan orang-orang umum yang awam, justru ada anggapan bahwa Brawijaya terakhir adalah Brawijaya kelima, yaitu Bre Kertabumi. Pendapat ini didasarkan pada sengkalan dalam serat Kanda yang berbunyi Sirna Ilang Kertaning Bumi dan sengkalan dalam kitab Pararaton Sunya Nora Yuganing Wong. Sengkalan ini merujuk pada angka tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi yang dianggap sebagai penanda keruntuhan Majapahit dan wafatnya raja terakhir, yaitu Bre Kertabumi. Sekalipun pendapat ini diterima umum, bukan berarti tinjauan kritis terhadapnya tidak menghasilkan banyak masalah. Benarkah Majapahit runtuh pada tahun 1478? Benarkah Bre Kertabumi adalah raja terakhir Majapahit? Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak benar Bre Kertabumi merupakan raja terakhir Majapahit. Sebab berdasarkan prasasti Jiyu dan berdasarkan catatan-catatan di banyak naskah lainnya menunjukkan bahwa setelah Bre Kertabumi masih ada raja yang lain yang berkuasa di Majapahit, yaitu Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindra Wardana. Fakta ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak benar juga Majapahit berakhir pada tahun 1478 Masehi. Namun, bisa jadi benar bahwa Bre Kertabumi adalah Maharaja terakhir. Kita tahu bahwa Maharaja adalah rajanya para raja, King of the Kings dalam istilahnya Pak Nul.
Dan bisa jadi benar, kemaharajaan Majapahit berakhir tahun 1478. Raja sesudahnya adalah raja bawahan dan status Majapahit sekalipun masih eksis tetapi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Artinya, era kejayaan Majapahit benar-benar telah sirna sekalipun tahtanya masih ada. Majapahit menjadi kerajaan bawahan setara dengan kadipaten. Bagian yang paling rumit dalam merunut benang kusut sejarah transisi dari era kemaharajaan Majapahit ke era Kesultanan Demak adalah sumber-sumber yang dianggap tidak kuat dan juga silang kepentingan dari para pengemuka pendapat. Kita sering mendengar ungkapan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang untuk melegitimasi kekuasaan yang dipegangnya. Namun, menghadapi sejarah yang demikian, kita tidak pernah menemukan adanya kebenaran tunggal. Selalu ada wacana alternatif yang berbeda dari arus utama. Arus utama yang kita ketahui umumnya menerima bahwa Raden Patah adalah putra Brawijaya kelima dan Brawijaya kelima adalah Bre Kertabumi. Namun ada juga loh yang mengatakan bahwa Raden Patah bukan anak Brawijaya kelima, melainkan anak Brawijaya pertama. Ada lagi yang mengatakan bahwa bukan, Raden Patah bukan anak Brawijaya manapun. Raden Patah adalah orang Palembang yang menginvasi Jawa dan mengaku sebagai anak Brawijaya hanya untuk melegitimasi kekuasaan baru yang dibangunnya. Mengaku-ngaku sebagai anaknya Brawijaya hanya agar kekuasaan yang digenggamnya mempunyai legitimasi, supaya orang menganggap bahwa dia adalah pewaris sah tahta Majapahit. Mana yang benar dari pendapat-pendapat itu menjadi sulit untuk kita pastikan, sebab kita ternyata tidak memiliki salinan akta kelahiran Raden Patah. Ya pastilah, karena bukti otentik siapa ayah Raden Patah yang sebenarnya tidak kita miliki. Apa salahnya kita menengok bukti-bukti berupa kisah-kisah yang tersebar di banyak babat dan serat. Naskah-naskah seperti babat Tanah Jawi, babat Belambangan, babat Kediri, dan masih banyak lagi naskah sejenis. Juga catatan kronik yang tersimpan di kuil Sampokong mengisahkan bahwa Raden Patah, pendiri dan Sultan pertama Demak, adalah anak Brawijaya Maharaja Majapahit. Seperti kita ketahui, Brawijaya ada banyak. Brawijaya yang mana yang menjadi ayah Raden Patah? Admin mengikuti pendapat mainstream bahwa Brawijaya yang menjadi ayah Raden Patah adalah Bre Kertabumi. Jika Anda suka dengan yang anti mainstream, silakan Anda ikuti pendapat-pendapat alternatif yang lain. Atau bahkan jika Anda mau bikin pendapat sendiri, juga silakan. Pertanyaan selanjutnya, siapakah sesungguhnya Bre Kertabumi, tokoh yang dianggap oleh umum sebagai Brawijaya kelima dan merupakan ayah dari Raden Patah? Untuk mengungkap identitas siapa sejatinya Bre Kertabumi juga ternyata tidak mudah. Bre Kertabumi bukanlah nama sebenarnya. Bre Kertabumi adalah jabatan, yakni penguasa wilayah Kertabumi. Ada yang menyebut Bre Kertabumi bernama asli Dyah Ranawijaya. Jika Bre Kertabumi adalah Dyah Ranawijaya, dapat dipastikan bahwa Raden Patah bukan anak Bre Kertabumi. Sebab catatan dari kuil Sampokong menyebut Ranawijaya adalah ipar Raden Patah. Beberapa orang lagi menyangka Bre Kertabumi adalah putra bungsu dari Sang Sinagara. Pendapat ini didasarkan pada naskah Pararaton Pupuh ke-14. Putra Nira Sang Sinagara, Bre Koripan, Bre Mataram, Bre Pamutan Pamungsu, Bre Kertabumi, Kapernah Paman Bre Prabu Sang Moktah Reng Kedaton, Isaka Sunyonora Yuganing Wong, Sewu Patang Atus. Pitono menerjemahkannya demikian. Putra-putra dari Sang Sinagara, Bre Koripan, Bre Mataram, Bre Pamotan yang bungsu, Bre Kertabumi adalah paman sang raja wafat di istana dalam tahun Saka Sunyanora Yuganing Wong 1400. Terlihat bahwa Bre Kertabumi bukanlah anak Sang Sinagara, melainkan paman dari anak-anak Sang Sinagara. Artinya, Bre Kertabumi adalah saudara Sang Sinagara. Sang Sinagara adalah salah satu anak Wikramawardhana,
maka sangat mungkin Bre Kertabumi pun anak Wikramawardhana. Kita tahu Wikramawardhana adalah menantu Prabu Hayam Wuruk. Wikramawardhana menjadi Maharaja Majapahit, menggantikan tahta mertuanya. Raja-raja dari keturunan Wikramawardhana inilah yang kemudian disebut dengan gelar Brawijaya. Hanya saja, Brawijaya pertama dihitung mulai dari mana? Dihitung mulai dari Wikramawardhana sendiri, atau mulai dari anak laki-lakinya yang pertama yang menjadi raja? Tentang hal ini, para ahli tidak satu pendapat. Sedangkan ahlinya ahli, entah bagaimana pendapatnya. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, pernah meletus perang saudara yang sangat dahsyat. Perang itu melibatkan Kedaton Wilwatikta atau Majapahit Barat di bawah pimpinan Wikramawardhana melawan Kedaton Wirabumi atau Majapahit Timur di bawah pimpinan Bre Wirabumi. Oh ya, jangan rancu ya, terdengar mirip-mirip. Wirabumi berbeda dengan Kertabumi. Perang antara Wirabumi melawan Wikramawardhana itu disebut Perang Paregrek. Seluk-beluk perang ini sudah pernah admin bahas panjang lebar pada beberapa video sebelumnya. Singkat cerita, Perang Paregrek adalah perang antara anak Hayam Wuruk yang memerintah di Majapahit Timur melawan menantu Hayam Wuruk yang memerintah di Majapahit Barat. Sebab utamanya adalah anak Hayam Wuruk, yakni Bre Wirabumi, tidak terima karena yang menjadi maharaja adalah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Berdasarkan kronik Sampokong, pada saat perang Paregrek berlangsung, utusan dari Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho sedang berada di Majapahit Timur. Ketika Majapahit Barat menyerbu Majapahit Timur, ada 170 prajurit Laksamana Cheng Ho turut dibantai oleh pasukan Wikramawardhana. Mereka pikir pasukan Cina itu ada di sana untuk membantu pasukan Majapahit Timur. Padahal mereka berada di sana sebagai tamu kenegaraan utusan dari Kaisar Cina dan tidak ikut terlibat dalam perang saudara yang sedang terjadi di Majapahit. Akibat dari insiden tersebut, Kaisar Cina menuntut ganti rugi kepada Wikramawardhana sebesar 60.000 tahil emas. Namun karena sumber daya Majapahit telah habis terkuras untuk membiayai perang saudara yang berlangsung selama 2 tahun lamanya, Wikramawardhana hanya mampu membayar 10.000 tahil emas saja. Kemudian terjadi kesepakatan antara Wikramawardhana dengan Laksamana Cheng Ho. Karena ketidakmampuan Majapahit membayar denda itu, kompensasinya adalah perlindungan keamanan dan kebebasan bagi orang-orang Cina di wilayah kekuasaan Majapahit untuk bebas melakukan aktivitas niaga maupun menyebarkan agama Islam. Sebagai ikatan dari kesepakatan itu, Laksamana Cheng Ho menghadiahi seorang putri Cina beragama Islam yang amat cantik kepada Wikramawardhana untuk diperistri. Tampaknya Laksamana Cheng Ho tahu benar selera Wikramawardhana. Wikramawardhana sangat gemar mengawini perempuan cantik. Meskipun sudah memperistri putri mahkota anak Prabu Hayam Wuruk, yaitu Kusumawardhani. Bahkan karena perkawinan itu, kemudian Wikramawardhana diangkat menjadi maharaja, menggantikan mertuanya. Alah, ternyata Wikramawardhana pun masih doyan kawin dengan beberapa wanita lain. Bahkan ketika berhasil mengalahkan Bre Wirabumi yang adalah ipar sekaligus musuhnya itu, anak Bre Wirabumi yaitu Bre Daha yang terhitung sebagai keponakannya sendiri pun diembatnya juga sebagai istri. Karena itu, Laksamana Cheng Ho tahu benar kalau disodori perempuan cantik, Wikramawardhana pasti tidak akan menolak. Apalagi ini disodori putri Cina yang kulitnya putih mulus berparas ayu bak bidadari. Manalah mampu sang raja yang perkasa itu menolak. Man tak iya. Dari perkawinan Wikramawardhana dengan putri Cina itu, lahirlah Tan Xuan Leong atau Arya Damar. Tan Xuan Leong atau Arya Damar adalah pangeran Majapahit pertama yang memeluk Islam. Tan Xuan Leong kemudian diangkat menjadi adipati di Palembang. Palembang kemudian berkembang menjadi pusat niaga sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Pulau Sumatera yang didominasi oleh pedagang Cina yang beragama Islam. Palembang
menjadi salah satu simpul penting jaringan Nanyang. Jaringan Nanyang adalah jaringan dakwah Islam yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho di wilayah-wilayah yang pernah dikunjunginya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Laksamana Cheng Ho adalah Panglima Angkatan Laut terhebat yang pernah dimiliki oleh Kekaisaran Cina. Masa sih? Ya entahlah, tapi saking hebatnya, sekelompok tertentu orang Tionghoa menganggapnya sebagai dewa. Padahal Cheng Ho adalah seorang Muslim. Agak paradoks memang, patung seorang Muslim dipuja seperti dewa di kuil-kuil oleh penganut agama lain. Bagaimana kisahnya seorang panglima perang Cina bisa beragama Islam? Apakah dia memang seorang mualaf yang memeluk Islam setelah mengunjungi wilayah orang-orang Muslim? Ternyata tidak begitu kisahnya. Laksamana Cheng Ho memang Muslim sedari kecil dan memang berasal dari keluarga Muslim. Cheng Ho bernama asli Ma Ho, lahir tahun 1371 Masehi dari etnis Hui di daerah Yunan. Etnis Hui adalah campuran antara etnis Mongol, etnis Turki, dan etnis Persia. Mayoritas etnis Hui memeluk Islam, begitu juga keluarga Ma Ho. Pada tahun 1381, ketika Ma Ho berumur 10 tahun, pasukan Kekaisaran dinasti Ming menyerbu dan menduduki daerah Yunan. Banyak laki-laki dewasa dari suku Hui terbunuh dalam peperangan melawan pasukan kaisar yang dipimpin oleh Jenderal Fu. Sementara perempuan dan anak-anak banyak yang ditangkap untuk dijadikan pelayan di istana kaisar. Ma Ho salah satunya. Pada usia 10 tahun, Ma Ho dikebiri dan dijadikan kasim. Sebagai seorang kasim yang melayani kaisar di istana, Ma Ho mengetahui seluk-beluk dan dinamika politik kekaisaran. Dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangkas meskipun tidak punya titik lagi. Mungkin karena efek kebiri yang membuat hormonnya tidak seimbang, sehingga badannya bertumbuh menjadi tinggi dan besar. Konon tingginya lebih dari 2 meter. Karena kecerdasan dan ketangkasannya, Ma Ho menjadi kasim kepercayaan kaisar. Hubungan Ma Ho yang dekat dengan kaisar membuat posisinya sangat strategis. Ma Ho terlibat dalam konspirasi menggulingkan Kaisar Qin Wen dan mendudukkan Cheng Chu sebagai kaisar yang baru. Sejak saat itu, Ma Ho menjadi pejabat tinggi kekaisaran. Ma Ho diangkat menjadi kepala rumah tangga kekaisaran. Setelah menjadi kaisar, Cheng Chu berganti nama menjadi Yunlo. Kaisar Yunlo memberikan nama lamanya Cheng kepada Ma Ho. Nama Ma Ho kemudian berganti menjadi Cheng Ho. Memberikan nama lamanya kepada seorang kasim yang membantu mendudukkan dirinya sebagai kaisar adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kaisar kepada kasim itu, yakni Cheng Ho. Karena mantan kasim itu telah menyandang nama milik kaisar, Cheng Ho pun kerap diutus mewakili kaisar untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang jauh. Karena Cheng Ho membawa kebesaran nama kaisar, maka armada yang menyertainya kemanapun dia berlayar merepresentasikan kebesaran dan kedikdayaan kekaisaran Cina. Sumanto Al-Qurtubi mengatakan bahwa armada Cheng Ho terdiri dari 62 kapal besar dan 225 kapal kecil. Selain membawa perbekalan dan perlengkapan yang memadai, rombongan Cheng Ho juga dilengkapi dengan para ahli bahasa, juru tulis, tabib, ahli astronomi, pasukan angkatan laut, serta persenjataan yang lengkap dan para perwira yang berpengalaman. Dalam pelayaran yang jauh dan lama, orang-orang Cina dalam rombongan Cheng Ho banyak yang memeluk Islam. Bukan karena Cheng Ho memaksa mereka, tetapi karena mereka kagum oleh keteladanan Cheng Ho sebagai pemimpin mereka. Kepada anak buahnya yang tetap bertahan dengan agama lamanya pun, Cheng Ho tidak membeda-bedakan. Sam Po Kong adalah salah satu jenderal kepercayaan Cheng Ho yang sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Berada di pusaran pusat kekuasaan dan memegang armada militer terbesar dalam sejarah Cina tidak membuat Cheng Ho kehilangan kehati-hatian. Cheng Ho tetap menunjukkan loyalitasnya kepada kaisar. Namun, dia juga berkomitmen untuk menyebarkan agamanya, yaitu agama Islam. Cheng Ho melakukan misi dakwahnya secara rahasia. Cheng Ho membangun aliansi dengan Kekhalifahan Utsmani untuk membangun kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara
yang didominasi oleh Majapahit. Meskipun memimpin armada laut yang sangat besar, Cheng Ho tidak menggunakan pendekatan militer dalam menancapkan pengaruhnya. Cheng Ho lebih mengutamakan pendekatan diplomasi. Tentu saja, diplomasi Cheng Ho menjadi sangat efektif, sebab siapapun akan melihat pasukan kekaisaran Mongol yang besar berada di belakang Cheng Ho. Siapapun harus berpikir panjang untuk mengangkat senjata menghadapi armada Cheng Ho. Dimanapun Cheng Ho berlabuh, dia selalu meninggalkan juru dakwah di tempat itu. Jaringan dakwah Cheng Ho awalnya berpusat di Champa, Kamboja. Cheng Ho berhasil menjodohkan Bong Tak Keng dengan putri dari Raja Indrawarman ke-6 Maharaja Champa. Karena perkawinan itu, Bong Tak Keng kemudian mewarisi tahta ketika Indrawarman wafat. Bong Tak Keng mempunyai anak bernama Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim As-Samarkand. Ibrahim Asmorokondi kelak mempunyai anak bernama Sunan Ampel. Bong Tak Keng ditunjuk oleh Cheng Ho untuk memimpin gerakan bawah tanah jaringan Nanyang yang membawai wilayah Champa di Kamboja, Manila di Filipina, Palembang di Sumatera, dan Sambas di Kalimantan. Untuk mengembangkan jaringan Nanyang di Pulau Jawa, Cheng Ho beberapa kali mengunjungi pulau itu. Merintis dakwah Islam di Pulau Jawa tidak mudah, sebab di pulau itu ada dua kekuatan hebat yang berkuasa, yakni Majapahit di timur dan Pajajaran di barat. Pada tahun 1418, Cheng Ho berlabuh di Semarang. Dari Semarang, rombongannya dipecah. Ada yang bergerak menuju ke timur ke Majapahit, sebagian bergerak ke barat menuju Pajajaran. Turut dalam rombongan Cheng Ho saat itu Syekh Hasanuddin Kuro yang kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin bergerak ke barat ke Pajajaran. Syekh Hasanuddin adalah perintis penyebaran Islam di tanah Sunda. Syekh Hasanuddin Kuro adalah salah satu ulama yang diutus oleh Khalifah di Istanbul untuk berdakwah di Pulau Jawa, seangkatan dengan Syekh Jumadil Kubro. Sementara di wilayah Majapahit, Cheng Ho telah berhasil menjebak Wikramawardhana pada pilihan yang tidak bisa ditolak. Seperti yang sudah admin ceritakan tadi, jebakan indah perempuan berkulit bersih mulus dan ayu bak bidadari. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa Bre Kertabumi ternyata adalah anak Wikramawardhana, maka dia juga bersaudara tiri dengan Tan Swan Leong atau Arya Damar. Bre Kertabumi mengalami hal yang sama dengan ayahnya Wikramawardhana, terjerat asmara perempuan ayu berdarah Cina. Sebelum menjadi Maharaja Majapahit, Bre Kertabumi adalah penguasa Kertabumi atau Kadipaten Keling, salah satu wilayah vasal Kerajaan Majapahit. Ketika itu, Bre Kertabumi mempunyai seorang selir, seorang putri Cina dari Champa, anak seorang pedagang sekaligus ulama besar, Syekh Bantong. Putri itu bernama Siu Banci. Setelah memperistri Siu Banci, Bre Kertabumi sekali lagi jatuh pada pelukan putri cantik berdarah Cina dari negeri Champa, bernama Dewi Amarawati. Ada versi yang menyebutkan Dewi Amarawati adalah putri Bong Tak Keng, tetapi ada yang menyebutkan bahwa Dewi Amarawati adalah putri Ibrahim Asmorokondi, yang berarti cucu Bong Tak Keng. Dari kedua versi ini, yang pasti Dewi Amarawati adalah kerabat dekat Sunan Ampel, sebab Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim Asmorokondi, cucu Bong Tak Keng. Karena Dewi Amarawati berasal dari keturunan Raja Champa, maka Dewi Amarawati dijadikan sebagai permaisuri oleh Bre Kertabumi. Melalui Dewi Amarawati inilah kemudian Sunan Ampel mendapatkan keleluasaan untuk membangun pesantren di Ampel Denta. Seperti kita tahu, Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan agama Islam yang pertama di Pulau Jawa dan menghasilkan banyak mubalik unggul pada era awal penyebaran Islam. Pusat jaringan Nanyang kemudian berpindah ke Ampel Denta sebab Kerajaan Champa berhasil ditaklukkan Kerajaan Vietnam. Pimpinan jaringan Nanyang pun kemudian dipegang oleh Sunan Ampel. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Bre Kertabumi mempunyai dua istri yang sama-sama berdarah Cina dari Champa,
dan sama-sama beragama Islam. Kedua-duanya disebut Putri Cempo atau Putri Campa. Namun entah bagaimana kisahnya, mungkin karena kecemburuan seorang wanita, sang permaisuri yaitu Dewi Amarawati meminta Brawijaya untuk menyingkirkan Siu Banci dari istana. Kecemburuan itu mungkin karena ternyata Siu Banci lebih dahulu mengandung, atau mungkin juga karena dia lebih cantik. Entahlah, singkat cerita, Brawijaya Bre Kertabumi mengabulkan permintaan permaisurinya Dewi Amarawati. Siu Banci yang sedang mengandung anaknya diungsikan ke Palembang. Di sana, Siu Banci dititipkan kepada Tan Swan Leong atau Arya Damar. Pemirsa, suami macam apa Brawijaya ini ya? Istri kok dititip-titipkan? Mbok ya dititipkan ke saya. Dan ternyata setelah melihat Siu Banci, Tan Swan Leong jatuh cinta. Tan Swan Leong alias Arya Damar menikahi Siu Banci yang sedang mengandung itu. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan Siu Banci memang tak perlu disangsikan lagi. Dalam keadaan hamil pun masih bisa memikat hati seorang adipati untuk menikahinya. Ketika anak yang dikandung Siu Banci lahir, Tan Swan Leong menganggapnya sebagai anaknya sendiri dan memberinya nama Tan Jin Bun atau Raden Kasan alias Hasan. Raden Kasan meninggalkan Palembang pergi ke Jawa bersama adik tirinya, putra Arya Damar dengan Siu Banci, bernama Raden Kusen atau Husein. Raden Kusen mengabdi di Majapahit menjadi seorang senopati. Sementara Raden Kasan memperdalam ilmu agama dengan berguru pada Sunan Ampel di Ampel Denta. Raden Kasan kemudian menikahi putri Sunan Ampel dan mendapatkan nama baru Raden Patah atau Raden Fatah. Patah atau Fatah ya. Setelah mengetahui jati dirinya sebagai putra Brawijaya Bre Kertabumi, Raden Patah menuntut haknya sebagai anak kepada Brawijaya. Brawijaya mengakui Raden Patah sebagai putranya, kemudian memberikan kawasan Gelagahwangi menjadi wilayah kekuasaannya. Raden Patah membuat Gelagahwangi berkembang sangat pesat karena mendapatkan dukungan penuh dari para wali dalam jaringan Wali Songo. Dia menamai kawasan itu dengan nama Demak Bintoro. Melalui jaringan para wali, Demak Bintoro menjadi pusat pergerakan politik Islam di tanah Jawa, menggantikan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri. Raden Patah seketika menjadi figur sentral dalam gerakan politik Islam di Jawa. Hal itu dikarenakan posisinya sebagai putra Brawijaya mempunyai pengaruh yang lebih kuat secara politis. Beberapa sumber mencatat, sebagai Kadipaten, Demak Bintoro telah berdiri pada tahun 1475 Masehi, 3 tahun sebelum tahun yang ditunjuk oleh Serat Kanda sebagai jatuhnya Brawijaya, yaitu tahun 1478 Masehi. Pemirsa, pertanyaan paling penting berikutnya, bagaimana kisahnya bisa terjadi perubahan status Demak dari Kadipaten menjadi Kesultanan yang menggantikan hegemoni Majapahit di Pulau Jawa? Benarkah perubahan status itu diperoleh melalui kudeta sebagaimana diceritakan dalam banyak babat dan serat? Fakta di seputar hal ini menjadi kabur karena telah bercampur interes politik yang beragam dari para pembangun wacana. Admin sudah membahas di beberapa video sebelumnya terkait sejarah perebutan tahta di lingkungan internal keluarga kerajaan Majapahit. Kesimpulan dari uraian panjang lebar tentang hal itu adalah perebutan tahta di lingkungan keluarga kerajaan Majapahit menjadi penyebab meredupnya Surya Majapahit dan mengantarnya pada senjakala. Tepat pada saat senjakala Majapahit, peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi samar dan tidak jelas. Banyak naskah babat dan serat yang mengisahkan adanya perang Sudarma Wisuta antara Raden Patah melawan Brawijaya. Di antara naskah-naskah itu adalah babat Tanah Jawi, serat Kanda, babat Belambangan, babat Kediri, serat Darmo Gandul, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa serat Pararaton tidak mengisahkan adanya perang itu? Juga tidak ada satupun prasasti ditemukan yang mengisahkan secara eksplisit adanya perang antara Raden Patah melawan ayahnya Brawijaya. Karena dua alasan itulah akhirnya orang mementahkan informasi yang termuat di dalam naskah-naskah babat dan serat dan menyebutnya sebagai kitab palsu yang menyesatkan sejarah. Belum lagi argumen yang bernada moralistik
bahwa mustahil seorang yang dekat dengan para wali dan telah mumpuni dalam hal ilmu agama akan melakukan tindakan durhaka dengan memberontak melawan ayahnya demi merebut tahtanya. Admin merasa menggunakan alasan bahwa kitab Pararaton yang tidak mengungkap adanya perang Raden Patah melawan Brawijaya tidak dapat menjadi argumen. Bukankah umumnya orang-orang yang mengajukan argumen ini adalah mereka juga yang menganggap kitab Pararaton sebagai buatan penjajah ketika Pararaton menceritakan kisah tentang Ken Angrok dan adanya perang Bubat? Lalu mengapa untuk membela Demak orang harus mencari pembenaran dari kitab Pararaton? Jadi dalam hal ini kita jangan menggunakan standar ganda. Jika sudah mengatakan bahwa Pararaton adalah kitab palsu berisi propaganda penjajah, maka untuk membela Raden Patah jangan lagi mencari pembenaran dari Pararaton. Tetapi bagi mereka yang tahu kapan Pararaton ditulis, tentu tidak akan sampai hati mengatakan Pararaton adalah kitab palsu buatan Company. Company datang tahun berapa? Kitab Pararaton ditulis kapan? Anda tahu kan? Tidak ditemukannya prasasti yang mengisahkan adanya perang Sudarma Wisuta juga tidak dapat dijadikan argumen bahwa perang itu tidak pernah terjadi. Sebab tidak semua perang di masa lalu ditulis dalam prasasti. Juga argumen moralistik bahwa orang yang mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi tidak mungkin melakukan perbuatan tercela bukanlah argumen yang kuat. Sebab ada banyak contoh menunjukkan memiliki pengetahuan agama yang tinggi tidak menjadi jaminan bagi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan perebutan tahta. Sejarah telah menunjukkan merudutnya Majapahit memang disebabkan oleh konflik internal keluarga kerajaan yang saling berebut tahta. Perang Sudarma Wisuta juga termasuk konflik internal keluarga kerajaan, bukan? Ampun pemirsa, admin belum membuat kesimpulan. Jangan berhenti sampai di sini, nanti Anda salah paham. Mari kita lanjutkan. Dyah Ranawijaya yang mengaku sebagai Maharaja Wilwatikta, Jenggala, dan Panjalu pada tahun 1486 menerbitkan prasasti Jiyu dalam rangka upacara serada memperingati 12 tahun wafatnya Sang Moktah Ring Indrabuana. 12 tahun dari tahun 1486 berarti jatuh pada tahun 1474. 4 tahun sebelum Sengkalan Sirna Ilang Kertaning Bumi yang jatuh pada tahun 1478 Masehi. Sang Moktah Ring Indrabuana yang diperingati 12 tahun wafatnya oleh Ranawijaya ternyata bukan Sang Moktah Ring Kedaton. Jarak kematian antara dua tokoh itu 4 tahun. Jika demikian, siapa Sang Moktah Ring Indrabuana? Siapapun dia, pastilah kerabat dekat atau hampir bisa dipastikan adalah orang tua Ranawijaya. Sebab hanya ahli warislah yang berkewajiban melakukan upacara serada bagi orang yang sudah meninggal. Dari fakta ini, kesimpulannya adalah Dyah Ranawijaya bukanlah Bre Kertabumi. Dyah Ranawijaya juga bukan anak Bre Kertabumi. Sebab orang tua Ranawijaya adalah raja yang meninggal tahun 1474. Bukan orang yang meninggalnya disengkalakan dalam Sunya Nora Yuganing Wong atau Sirna Ilang Kertaning Bumi yang merujuk tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, yakni yang ditandai sebagai sengkala meninggalnya Bre Wirabumi. Ternyata raja yang meninggal tahun 1474 adalah Singawikramawardhana Dyah Suraprabawa. Dengan demikian kita tahu bahwa Ranawijaya adalah putra Singawikramawardhana. Mengapa upacara serada baru diselenggarakan setelah 12 tahun kemudian? Seperti diungkap dalam prasasti itu bahwa ini berkaitan dengan nasar Ranawijaya. Ketika kelak dapat merebut kembali tahta ayahnya, dia akan melakukan upacara serada. Selain menyelenggarakan upacara serada, Ranawijaya juga memberikan tanah Sima kepada Brahmana Ganggadara yang setia melayani keluarganya di masa jaya maupun di masa sulit. Apa yang dapat kita tafsirkan dari informasi ini? Bahwa pada tahun ketika Ranawijaya membuat prasasti dan menyelenggarakan upacara serada, yakni tahun 1486 Masehi, Dyah Ranawijaya telah berhasil merebut kembali tahta ayahnya melalui sebuah peperangan yang sulit dan dengan bantuan Brahmana Ganggadara yang setia. Dari fakta ini menunjukkan bahwa
8 tahun dari Sengkalan yang diduga sebagai penanda runtuhnya Majapahit, sirna ilang kertaning bumi, ternyata masih ada raja yang bernama Dyah Ranawijaya berkuasa di Majapahit. Hal itu dengan jelas ditulis dalam prasasti tersebut, yakni Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindrawardhana menyatakan diri sebagai penguasa Wilwatikta, Daha, dan Panjalu. Fakta ini juga dapat menjadi bantahan bahwa sejak wafatnya Singawikramawardhana, Majapahit telah tiada dan digantikan oleh kerajaan Keling yang dipimpin oleh Bre Kertabumi. Sekalipun pusat pemerintahan Majapahit Wilwatikta beberapa kali berpindah, yakni berpindah akibat bencana alam maupun perang saudara, namun tahta kerajaan Wilwatikta tetaplah Wilwatikta atau Majapahit, bukan kerajaan Keling atau kerajaan Daha yang eksistensinya masih jelas terekam dalam prasasti Jiu. Menjadi pertanyaan, mengapa baru 12 tahun kemudian sejak kematian ayahnya, Ranawijaya baru bisa menduduki tahta Majapahit? Siapa penguasa Majapahit dalam rentang waktu 12 tahun itu? Jika benar sirna ilang kertaning bumi dianggap sebagai penanda kematian Bre Kertabumi, maka dapat dipastikan Bre Kertabumi baru menduduki tahta Wilwatikta setelah kematian Singawikramawardhana. Bre Kertabumi berkuasa tidak lebih dari 4 tahun, yakni dari tahun 1474 hingga tahun 1478. Siapa menggantikan Bre Kertabumi selama periode 1478 hingga akhirnya tahun 1486, Ranawijaya naik tahta? Kronik Sampokong mencatat bahwa setelah Bre Kertabumi tiada, Raden Patah menempatkan seorang adipati berkebangsaan Cina bernama Nyo Laiwa untuk memerintah di Majapahit. Jika demikian, artinya Majapahit telah berada di bawah Demak, statusnya menjadi setingkat kadipaten atau kerajaan vasal. Bagaimana bisa itu terjadi? Kita masih ingat dalam prolog video ini bukan? Tentang jaringan Nanyang Besutan Laksamana Tengho. Kronik Sampokong menginformasikan bahwa Dyah Ranawijaya adalah menantu Bre Kertabumi. Kronik ini juga menginformasikan bahwa Raden Patah adalah anak Bre Kertabumi. Secara eksplisit, kronik ini menekankan hubungan antara Raden Patah dengan Dyah Ranawijaya sebagai saudara ipar. Pertanyaannya, apakah Dyah Ranawijaya pada tahun 1468 memenangi perang melawan Brawijaya Bre Kertabumi yang adalah mertuanya, atau perang melawan Raden Patah yang adalah iparnya? Kemenangan Dyah Ranawijaya pada tahun 1468 jelas bukan kemenangan melawan mertuanya Bre Kertabumi, sebab sesuai dengan Sengkalan sirna ilang kertaning bumi dan Sunyanora Yuganing Wong, Bre Kertabumi telah tiada sejak tahun 1478. Maka kemungkinannya tinggal dua, yang tidak lain adalah satu. Maksudnya begini, kemenangan Ranawijaya pada tahun 1486 adalah kemenangan melawan Nyo Laiwa, yang artinya juga melawan Demak, sebab Nyo Laiwa adalah perwakilan Demak di Majapahit. Kronik Sampokong mengisahkan bahwa Nyo Laiwa tewas melalui sebuah pemberontakan penduduk pribumi. Bukankah sangat mungkin pemimpin pemberontakan itu adalah Dyah Ranawijaya? Alasan yang sangat rasional bagi Dyah Ranawijaya untuk melawan Nyo Laiwa adalah merebut kembali tahta leluhur yang menjadi haknya sebagai putra raja terdahulu, juga menantu raja terdahulu. Setelah berhasil melenyapkan Nyo Laiwa, Dyah Ranawijaya merebut kembali tahta Wilwatikta. Pertanyaan yang tersisa, siapa yang melengsarkan Bre Kertabumi? Dyah Ranawijaya atau Raden Patah? Jika Dyah Ranawijaya yang melengsarkan Bre Kertabumi, mengapa setelahnya tidak langsung naik tahta? Mengapa harus menunggu 8 tahun kemudian untuk duduk di singgasana Majapahit? Dan mengapa pula Raden Patah bisa menempatkan Nyo Laiwa menduduki tahta di Majapahit? Oh ya, itu karena setelah Ranawijaya berhasil menyingkirkan mertuanya, Bre Kertabumi, anak Bre Kertabumi yang bernama Raden Patah membalas, menyerang, dan mengalahkan Ranawijaya. Raden Patah kan anak soleh yang berbakti kepada orang tua, sehingga ketika ayahnya digulingkan oleh Ranawijaya, dia membela ayahnya dan merebut kembali tahta ayahnya. Begitu bro. Baiklah, spekulasi itu memang bisa jadi betul. Tetapi, karena tidak ada sumber yang menceritakan kisah seperti itu, maka penjelasan seperti itu tidak lebih sebagai sebuah rasionalisasi pembenaran dan pembelaan kepada Raden Patah.
Bagaimana jika dikemukakan spekulasi yang lain? Raden Patahlah yang menyerang Bri Kertabumi agar Demak bisa menjadi kesultanan yang sejajar dengan kemaharajaan. Setelah berhasil menggulingkan Bri Kertabumi, ayahnya, Raden Patah menempatkan Raja Boneka untuk menduduki tahta Wilwatikta, yaitu Nyolaiwa. Jika kisah-kisah yang ditulis dalam babad dan serat tentang Sudarma Wisuta dianggap lemah, pembelaan itu tidak kurang lemahnya juga. Entah kemungkinan mana yang benar, yang jelas, baik Raden Patah ataupun Rana Wijaya yang menggulingkan Bri Kertabumi. Keduanya terhitung sebagai anak bagi Bri Kertabumi. Yang satu anak kandung, satunya lagi keponakan sekaligus menantu. Artinya, kesimpulannya tetap saja, Majapahit runtuh karena Sudarma Wisuta, perang anak melawan ayahnya. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak video ini. Admin tidak mengklaim apa yang admin sampaikan sebagai kebenaran tunggal, yang kebal terhadap khilaf, cacat, dan kekeliruan. Admin menyadari di luar sana ada banyak wacana yang berbeda dari yang admin sajikan. Silakan Anda mempercayai apa yang menurut Anda benar. Semoga narasi ini ada manfaatnya. Wassalam, salam dari Wong Curajati, Rahayu, semoga Tuhan memberkati.